Lord Aldi Taher seperti biasa menciptakan lagu khusus untuk Timnas U23 yang menorehkan prestasi membanggakan di ajang Piala Asia U23. Momen manis Pratama Arhan cium cincin nikah sebelum tendangan penalti serta bucinnya Aziza yang selalu support Arhan. Sejumlah artis optimis Timnas U23 melaju ke babak final AFC U23. Euforia masih terus mewarnai kemenangan Garuda Muda atas Timnas Korsel U23 di babak perempat final Piala Asia U23 yang berlangsung di Doha, Qatar Jumat dini hari lalu. Kemenangan Rizky Ridho dan kawan-kawan atas kesatria Taguk itu juga memantik optimisme jika Timnas Garuda Muda akan mampu mengandaskan perlawanan Timnas Uzbekistan U23 yang akan menjadi lawan di babak semifinal malam nanti. Optimisme jika Timnas Garuda Muda akan melaju ke babak final guna memperebutkan posisi puncak di ajang Piala Asia U23 serta mengunci satu tempat di ajang Olimpiade Paris 2024 juga muncul dari sederet pesohor tanah air mulai dari Ashanti, Asri Welas, Lisa Natalia, Donna Agnesia serta pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Karena bangga banget aku ngeliat Indonesia bisa sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan. Dan aku ngeliat Arsya jadinya untuk dia terus latihan sepak bola tuh jadi semangat gitu, bahwa di Indonesia nanti ke depan umuran dia gedenya bisa juga akan sepak bola Indonesia bisa lebih luar biasa lagi gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu. Berapa kalau dari prediksinya? Lawannya itu ya Uzbekistan. 5-0 lah. Ya pokoknya didoain aja ya. Ini kan yang ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat Indonesia. Semoga menjadi pemenang dan membanggakan untuk masyarakat. Berapa ya? 2-0 kali. Aku sih namanya semangat Garuda di dadaku, janganlah. Jadi aku mendukung. Kata orang nggak mungkin lah. Orang buktinya kita nggak masuk kok gitu ya. Kadang-kadang tuh memang Tuhan kadang-kadang kasih keberuntungan tuh mungkin di tahun ini. 2-1. Menang Indonesia. Menang Indonesia. Ya pasti senang banget, terharu, bangga juga gitu ya. Perjuangannya nggak sebentar, perjuangan yang cukup panjang bagi mereka sampai akhirnya bisa sekarang mencetak sejarah baru di Piala Asia gitu kan. Oh iya, saya sempat nangis. Kita adalah timnas debutan di sini. Kita pertama kali timnas U23 kita bermain di Piala Asia U23. Namun kita mampu mengejutkan dunia, kita mampu mengejutkan Korea, mampu mengejutkan Australia, mampu mengejutkan Jordania. Cukup menjadi omongan media internasional gitu, negara kita gitu. Itu kita artinya sudah memantapkan kaki kita untuk ikut Olimpiade 2024 di Paris. Dan mudah-mudahan insya Allah Uzbekistan kali ini lawan yang cukup kuat memang, tapi mudah-mudahan kita bisa mampu melewati lah. Dukungan lewat nobar di berbagai daerah dan di Qatar.
Pertarungan Timnas Garuda Muda melawan Ksatria Telguk Jumat dini hari kemarin memang benar-benar menyedot perhatian pecinta sepak bola di tanah air. Hal itu ditandai dengan aksi nobar alias nonton bareng yang digelar di berbagai daerah serta tingkah pola pendukung timnas yang menyulut senyum. Seperti aksi nobar yang digelar di jalanan, alun-alun, balai desa, warung, kafe, pasar, bahkan hingga di kapal. Serta ada pula video yang memperlihatkan penonton yang menonton sambil berzikir dan aksi absurd lainnya yang sampai viral di media sosial. Amin. Amin. Masuk. Alhamdulillah. Masuk. Goyanglah. Mau gitu. Mau sholat ya Allah. Masuk. Ngaji. Tentu ini suatu kebanggaan ya, karena kan memang ini sebenarnya di luar prediksi, di mana kita berhasil memenangkan beberapa pertandingan hingga sampai ke semifinal ini. Harapannya di semifinal ini pun kita tentunya harus bisa menang. Sementara kejadian di luar nalar justru dialami Gading Martin saat menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Korsel U23. Karena terdengar suara misterius yang terekam oleh Gading saat menyaksikan pertandingan menegangkan itu sendirian. Indonesia bangga banget. Selamat Garuda. We love you. Sejumlah pesohor lainnya seperti Anang, Atta, dan Torik Halilintar, Ibnu Jamil, Judika, serta Iko Uwais juga tak kalah hebohnya saat gol penalti Pratama Arhan merobek gawang Jong Beung Baik yang menandai kemenangan Timnas Garuda Muda atas Timnas Korsel. Bahkan, aksi kocak Denny Caknan yang seolah meniru gaya orang pintar. Indonesia, jaya! Yes. Sejarah bagi Indonesia masuk ke babak semifinal Piala Asia U23. Bismillah, masuk! Kau begitu keren, mental sang juara. Sementara Lord Aldi Taher seperti biasa menciptakan lagu khusus untuk Timnas U23 yang menorehkan prestasi membanggakan di ajang Piala Asia U23. Seperti apa lagunya? Timnas U23, semangat selalu. Timnas U23, kami bersamamu. Ya, melihat perubahan timnas luar biasa ya, semangatnya dan juga prestasi luar biasa, masuk semifinal Piala Asia luar biasa dan keren.
Fitri Karlina yang selalu menonton langsung di Doha, Qatar karena tengah ikut suami yang bekerja di Qatar sebagai pilot, bahkan sampai rela bolak-balik Indonesia Qatar hanya untuk mendukung kiprah timnas U23 di ajang AFC U23. Lucunya, aksi supporter Indonesia yang begitu heboh dan interaktif di Qatar dalam mendukung timnas membuat sejumlah media asing dan juga pelatih timnas Korsel kagum. Tidak lupa, mereka pun melabeli kota Doha yang dikuasai Ultras Garuda sebagai mini Jakarta karena pertandingan layaknya digelar di Jakarta. Momen manis Pratama Arhan cium cincin nikah sebelum tendangan penalti dan bucinnya Aziza yang selalu support Arhan. Terlepas dari peran semua pemain timnas U23, namun tidak bisa dipungkiri jika Pratama Arhanlah yang menjadi salah satu faktor penentu dalam kemenangan timnas U23 atas Korea Selatan. Ya, sebagai penendang penalti terakhir, pemain nasional yang kini bermain di klub Liga Utama Korea Selatan, Suwon FC itu mampu menjalankan tugasnya dengan dingin, menjebol gawang timnas Korea yang dikawal oleh John Beom-baek. Menariknya, sebelum menendang bola dari titik putih, Arhan terlihat berkali-kali mencium cincin nikah yang tersemat di jari manisnya. Dan kekuatan cinta itu pun terbukti ampuh lantaran tendangan terukur Arhan ke pojok kiri gawang tidak bisa dihalau oleh Jong Beom-baek, kiper timnas Korea Selatan U23. Potongan-potongan video saat Arhan mencium cincin nikahnya itu sontak berseliweran di media sosial dan membuat warganet baper. Sudah menang melawan Korea Selatan dengan segala macam dramanya, yakin menang, dan gue sangat menjagokan Arhan karena Arhan itu dia selain jago di lapangan, dia sama kayak gue, ada punya kesamaan kita. Ya mungkin gue nggak sejago dia main bola, tapi dia sweet sama istrinya sama kayak gue, jadi gue jagoin dia lah, gue doain menang, pasti menang. Dan selepas merayakan kemenangan di lapangan, hadir momen sweet lainnya dari Arhan di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar. Ya, Arhan bergegas menghampiri sang istri Aziza Salsha yang berada di tribun penonton. Ziza pun tampak menanti kedatangan sang suami dengan sangat antusias. Selepas itu, adegan sweet pun tersaji saat Ziza memeluk erat dan hangat Arhan yang dibalas Arhan dengan pelukan serupa. Pasangan yang menikah di Tokyo, Jepang 20 Agustus lalu itu pun sukses membuat baper netizen dan pecinta bola tanah air. Sementara di Blora, Jawa Tengah, orang tua Arhan sampai sholat duha dan berdoa untuk Arhan saat timnas Indonesia melawan Korsel. Tidak hanya itu, rumah Arhan pun banyak didatangi penggemar.
subuh, kami subuhan dulu, terus cari sarapan bareng-bareng. Habis itu sampai rumah kita sholat sujud syukur atas kemenangan anak-anak timnas yang udah bertarung mati-matian di Qatar. Dan untuk selanjutnya semoga mereka sampai final, amin. Karena kan ya mereka sudah suami istri ya, jadinya aku support aja sih sebagai masyarakat Indonesia gitu. Jadi melihat hubungan mereka sangat satu sama lain support, jadi aku juga senang-senang aja. Indonesia, kembangkan semangatmu. Selebrasi kebahagiaan para pemain timnas. Kemenangan atas timnas Korsel U23 di babak perempat final menjadikan anak asuh pelatih Sinteyong yang merupakan debutan di Piala Asia U23 berhasil melangkah ke babak semifinal guna menantang timnas Uzbekistan serta menjaga asa tampil di Olimpiade 2024 yang akan digelar di Paris, Prancis. Tidak heran jika semua pemain dan staf pelatih begitu bahagia. Mereka pun merayakan keberhasilan ini dengan mengangkat dan melempar coach Sinteyong ke udara serta berselebrasi bersama di depan pendukung timnas yang memadati Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar yang menjadi lokasi pertandingan. Perjuangannya timnas Indonesia versus Korea Selatan ya, alhamdulillah cukup baik, penuh daya juang yang tinggi. Nggak nyangka Garuda kita melaju ke semifinal akan menghadapi Uzbekistan yang juga cukup kuat ya, mengalahkan Arab Saudi. Menurutku ini sebuah progres yang bagus, juga Coach Sinteyong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Kalau dulu kan kayaknya kita cuma main long ball, tengah-tengah nggak ada peluang, tendang aja bawahnya. Kalau sekarang tuh kita lebih sabar, kita lebih bermain teamwork lah. Dan timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemain senior, yang artinya pemain senior kita masih muda-muda. Berarti kita memiliki masa depan yang baik sepertinya.